Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Kemudin, kelas 2A. Saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya saat mengikuti perkuliahan parasitologi. Saya mengikuti perkuliahan, saya merasa senang hanya pada saat perkuliahan saya mulai mengalami kendala, yaitu jaringan internet yang kurang stabil dan lain-lain. Tetapi satu yang paling penting yaitu kehadiran. Dalam setiap proses pembelajaran dan saat perkuliahan, dosennya sangat baik dan ramah, sehingga kami para mahasiswa sangat senang. Dan pada saat perkuliahan dimulai, kami diberikan cerita-cerita pendek dan pengalaman lainnya hingga kami termotivasi. Baik, saya akan mereview materi parasitologi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Pengertian parasit. Parasit adalah organisme yang termasuk dalam kerajaan binatang ataupun animal kingdom, yang untuk dapat mempertahankan hidupnya dan membutuhkan makhluk hidup lainnya sebagai sumber kehidupannya, termasuk sebagai sumber makanannya. Parasitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang parasit. Parasit yaitu organisme yang hidupnya membutuhkan makhluk hidup lainnya hingga sumber kehidupannya. Parasit dibagi menjadi dua, yaitu protozoologi dan helminthologi. Protozoologi yaitu protozoa, helminthologi ataupun helmin ataupun cacing. Protozoa terdiri dari satu sel, yaitu uniseluler, sedangkan helmin terdiri dari satu sel, yaitu multiseluler. Protozoa juga dapat amoeba ataupun rhizopoda dan antamoeba dan Naegaleria. Sprozoa ataupun Plasmodium, Babesia, Toxoplasma ciliate ataupun Blatidium. Parasit cacing adalah hewan multiseluler ataupun metazoa, sistematis bilateral, memiliki 3 lapisan germinal ataupun triplolastik melazoa yang termasuk dalam kingdom metazoa. Cacing yang terjadi sebagai parasit pada manusia yang termasuk dalam 2 filum, yaitu filum Platyhelminthes ataupun cacing pipi, 2 kelas Delmahelminthes. Baik, saya akan lanjut dengan materi kedua, yaitu Cestoda. Cestoda ataupun tapeworm ataupun cacing pita diklasifikasi dua ordo, Pseudopellidae dan Cospupellidae. Cacing pita dewasa menjadi 3 bagian: 1 kepala, 2 leher, 3 badan. Klasifikasi Cestoda, kepentingan berdasarkan larutan habitat. Ordo, genus ataupun spesies. Habitat cacing dewasa pada manusia, habitat larva pada manusia. Baik, saya akan melanjuti materi yang ketiga, yaitu diagnosis. Karena gejala klinis tidak khas, diagnosis parasit sporgonosis hanya dapat digunakan jika ditemukan larva cacing dalam jaringan yang terinfeksi. Infektif yaitu terbagi 2, yaitu penderita sporgonesis. Spargonium terdapat ditemukan terutama di daerah mata jika larva mati dan rusak berada di jaringan organ. Sistiserkosis, infeksi larva Taenia solium pada manusia, menyebabkan penyakit ringan atau asimptotis, sedangkan larva dapat menyebabkan penyakit yang komplikasi yang serius, terutama jika mereka berserang di SPP atau mata. Taenia solium tersebar di luas seluruh dunia. Di Indonesia, infeksi cacing ini epidemis dan di beberapa daerah itu Irian Jaya. Baik, materi yang saya reviewkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.